Integriti yang ada di Pemkot Kota Surakarta, integriti pemerintahan, integriti kepemimpinan, dan integriti sistem yang dibangun, integriti individual, semuanya pada posisi terjaga dan sangat baik sekali. Tadi Pak Direktur memaparkan angka SPI dan angka MCP terpautnya tidak jauh, jadi artinya ini komitmen kita untuk pemberantasan korupsi itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga kita benar-benar mendorong untuk implementasinya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan teman-teman wartawan yang tadi masih memberikan skor rendah, ini nanti kita jalin lagi komunikasi. Dan Jadi semuanya disampaikan dari konsolidasi pengadaan barang jasa. Jadi konsolidasi ini kan menggabungkan pekerjaan untuk efisiensi pengadaan barangnya, Pak ya. Terkait hari ini Pak, kan SPI di Kota Solo yang terendah wartawan, kemudian yang MCP itu yang manajemen ASN Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, yang pertama saya mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh pemerintah Surakarta di dalam memperbaiki tata kelola penguatan anti korupsi. Yang pertama dari sektor MCP. Kami sampaikan di tahun 2023 seluruh Jawa Tengah, pemerintah yang ada di Jawa Tengah ini mengalami penurunan terhadap skor MCP, Monitoring Center for Prevention. Ada 8 area di sana yang KPK bersama dengan pemerintah daerah melakukan berbagai macam intervensi dan perbaikan. Namun ada dua pemerintah daerah yang tidak mengalami penurunan, yaitu pemerintah Kota Surakarta dan pemerintah Kota Semarang. Dan skornya pun juga sangat baik, masih di atas 90, yaitu kalau pemerintah Kota Solo ada di 92. Kemudian ada salah satu area, yaitu manajemen ASN, di mana skornya sudah cukup bagus, namun kalau dibandingkan dengan skor yang lainnya di area yang lainnya, ini masih memerlukan langkah-langkah perbaikan, yaitu di manajemen pemberian manajemen ASN di privat, ya guys. Nah, ini sudah dikomunikasikan dengan BKSDM untuk dilakukan langkah perbaikan, di mana akan diperkuat dengan berbagai macam regulasi untuk penguatannya. Dan ini nggak ada masalah sama sekali. Yang kemudian ada namanya skor SPI, Survei Penilaian Integritas ya. Ini survei ini dilakukan oleh KPK dengan metode survei. Ada 3 komponen. Yang pertama dari pihak internal, eksternal, dan expert. Dan alhamdulillah saya apresiasi sekali lagi teman-teman dari Pemkot Surakarta, skornya 83, sekian. Dan itu skor tersebut itu hampir sama dengan Gianyar, nomor 1 se-Indonesia. Nah, saya pernah hadir di sini beberapa tahun yang lalu. Ternyata dengan berbagai macam program yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Solo, itu betul-betul membuat skor MCP maupun SPI linier di atas rata-rata. Kalau skor 83, sekian itu artinya skor terjaga. Ya. Jadi integriti yang ada di Pemkot Kota Surakarta, integriti pemerintahan, integriti kepemimpinan, dan integriti sistem yang dibangun, integriti individual, semuanya pada posisi terjaga dan sangat baik sekali. Dan syukur alhamdulillahnya antara skor MCP dengan skor SPI ini sama-sama linear dalam kondisi yang di atas. Nah, kemudian ada satu disampaikan bagaimana dengan kerja komponen dengan media. Memang mungkin salah satu yang harus dikerjakan kurang terinformasi berbagai macam langkah perbaikan tata kelola yang ada di pemerintah Kota Solo melalui sektor media. Dan ini juga sedang kita kerjakan bersama-sama dengan OPD yang membidangi nantinya. Pada prinsipnya apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Kota Solo sudah sangat baik. Ini terinformasi harus kepada masyarakat melalui jajaran media. Nah, ini yang harus kita kerja bersama-sama, dan teman-teman dari OPD tadi yang membidangi siap untuk memberikan langkah-langkah perbaikan. Demikian, terima kasih. Terkait edaran ini Pak ke sekolah untuk PPDB kan
untuk anti gratifikasi dan pungli itu seperti apa Pak? Silakan nanti dengan Pak Wali ya. Itu tidak ada kaitannya dengan KPK atau? Bukan, artinya surat edaran itu memang diperlukan supaya menjadi suatu penguatan integriti di sekolah masing-masing kan. Nah nanti implementasinya nanti silakan dengan Pak Wali seperti apa. Oke, monggo silakan. Surveinya tadi tahun berapa Pak? Survei tahun 2023. Kalau 2024 kan sedang berjalan lah. Itu hasil survei di tahun 2023, 2024 belum dilaksanakan survei terhadap integritas. Nanti dilaksanakan biasanya di akhir tahun. Oke. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, integritas meningkat, sangat meningkat tajam justru malah. Jadi dari tahun ke tahun peningkatnya sangat signifikan. Dulu pertama saya hadir tahun 2021 atau 2020 ya itu masih di bawah 70, 65, 68. Nah, sekarang 3 tahun saat ini berjalan sampai di angka 83 dan sekali lagi itu merupakan skor terjaga. Kalau di bawah 74 skornya waspada dan rentan. Nah ini skor terjaga luar biasa dan itu sekali lagi saya katakan hanya yang mencapai skor 83 ke atas hanya 2, yaitu Kabupaten Gianyar dengan Kota Surakarta. yang waspada mana sih? Ya waspada banyak di Indonesia ya. Karena waspada itu skor 78 ke bawah. Oke ya, silakan monggo. Tambahin sedikit. Kita ya, ini terima kasih Pak Direktur untuk pengarahannya. Dari awal saya menjabat itu MCD Kota Solo hanya di angka 65, termasuk paling rendah di Solo Raya. Tiap tahun dengan arahan dan bimbingan Pak Direktur, kita MCD-nya sekarang sudah di atas 90-an. SPI-nya juga 83, jadi angka tadi Pak Direktur memaparkan angka SPI dan angka MCP terpautnya tidak jauh. Jadi artinya ini komitmen kita untuk pemberantasan korupsi itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga kita benar-benar mendorong untuk implementasinya. Jadi sekali lagi terima kasih dan ayo teman-teman wartawan yang tadi masih memberikan skor rendah, ini nanti kita jalin lagi komunikasi dan saya yakin ke depan MCP, SPI-nya Kota Solo bisa meningkat lagi. Sekarang sudah angkanya ya Pak, sama dengan Gianyar ya, yang paling tinggi se-Indonesia. Jadi komitmen ke depan tetap kita jaga pemberantasan korupsi, pokoknya kita jaga terus. Dan kalau beberapa minggu lalu kan kita juga baru aja menerima WTP dari BPK ke berapa ya? Berturut-turut ke 14. Jadi pengelolaan keuangan, komitmen dari tiap-tiap dinas, kelurahan, kecamatan itu tetap kita jaga ya, untuk pengaturan manajemen keuangan di Kota Solo. Ya. Tapi yang manajemen untuk yang sekolah nanti teknisnya seperti yang apa ini? Sekolah BPDB apa tadi? Gratifikasi. Tetap nanti kami monitor terus terkait gratifikasi dan lain-lain, dan sekali lagi untuk keluhan-keluhan semacam ini langsung dilaporkan saja, pasti akan langsung kami tindak lanjuti ya. Kalau kayak study tour itu masuk pungli atau enggak? Kalau narik dana untuk study tour orang tuanya setuju enggak? Kalau setuju enggak masalah. Ya kalau orang tuanya setuju, saya kira tidak masalah. Dan kalau tempat tujuan destinasinya bisa ada sisi-sisi edukasinya, itu saya kira tidak masalah. Dan ya, tidak ada pemaksaan ya? Iya, jangan ada pemaksaan. Ya. Nah, tadi yang manajemen ASN ada kekurangan di merit system. Ya, nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Makanya ini kan kita secara berkala kan juga sekarang kan semua kepala-kepala kan ada KPI-nya. Jadi bisa kita monitor pencapaian tiap bulan, tiap tahunnya seperti apa, apakah sudah sesuai target yang wali kota tetapkan ya. Itu masih banyak ruang untuk improvement, tapi kita saya kira dengan bimbingan Pak Direktur kita sudah cukup baik ya. Itu dulu. Saya tidak pernah ganti nomor Pak. Oh siap.
Mari. Sudah baik, ada nilainya yang sangat baik. Kita menuju ke sudah baik. Panjangnya durasi.